sebentar. Silakan kelas D boleh standby dulu. Ya, sudah muncul di sana screen saya. Ya, kelas D. Ya, Mbak Sidia, pertanyaannya ditahan dulu, nanti saya akan jelaskan ya setelah ini review selesai. Oke, nanti juga sekalian saya jelaskan di sini. Baik, Mas Mbak, ini sudah muncul layar di sana kelas B, ya. Oke, saya akan tanyakan ini gambar siapa ya? Yang merasa punya gambar ini siapa? Saya, Pak. Oke, Mbak siapa Mbak? Maaf saya tertutup namanya. Herin. Mbak Herin ya. Oke, jadi ini yang saya catat dari sini adalah tangganya. Ini tangga ya? Ini tangga toh? Iya, Pak. Tangganya itu mungkin bukan begitu Mbak. Ini mestinya akan ada kelihatan tangganya. Jadi kalau saya perbesar itu mestinya akan seperti ini. Kelihatan begitu. Kalau itu kan punya kan lurus ini ya. Jadi itu kayaknya keliru ini ya. Ini mungkin diperbaiki. Yang kedua adalah kursi. Kursi ini juga tidak begitu. Ini kursinya mestinya kayak meja itu, dia akan ada bagian seperti ininya. Oke. Ya, jadi kursinya belum selesai ini ya. Iya, Pak. Itu. Terus kalau yang lain saya kira oke ya, boleh ya. Itu mungkin untuk elemen tambahan juga boleh ditunjukkan finishing yang jadi ini mejanya juga sebenarnya belum selesai. Ini kalau mau dibetulin ya, ini mestinya garisnya seperti ini. Ini Mbak. Ya. Itu kakinya mestinya begini. Ya. Nah, ini ada 3 dimensinya itu ada muncul yang warna hitam ini. Nah, ini enggak ada, kan punyamu enggak ada ini. Nah, ini belum ada. Ya, jadi ini belum selesai juga. Nah, kalau mau ditambahkan misalnya ada orang atau ada elemen tanaman atau ada buku di situ ya. Jadi enaknya biar kelihatan juga ada isinya. Jadi itu juga lebih baik ya. Jadi ini saya kira itu catatan saya Mbak Esti ya, Erin. Mbak Erin. Ini gambarnya saya kira saya tidak ingat ya. Ini gambar yang denahmu seperti apa ya? Sebentar, saya menduga kayaknya ini yang di bawahnya itu yang bentuknya bangunanmu segitiga begini ya. Yang di bawahnya ada air ya. Iya, Pak. Nah, airnya mana ya? Kan itu udah ditambahin pakai air mancur. Jadi nggak ini. Ya, air mancurnya enggak gini. Jadi air itu ya dia air betul itu yang perlu ada sungai atau ada danau di itu, jadi bangunanmu betul-betul ada di atasnya danau gitu kayaknya. Ini air ini jadi beda konsepnya. Tapi kalau memang pengennya seperti itu boleh saja nggak apa-apa, tapi gambar tampakmu kayaknya tidak begitu. Gambar tampakmu harus dirubah. Nah, saya khawatir Mbak, ini kamu harus bikin orangnya juga harus proporsional, ini nggak proporsional ya. Orang itu proporsinya seperti ini ya, proporsinya seperti itu ya. Ini kira-kira orangnya kepalanya sekian, badannya 2 kalinya, lalu mungkin kakinya itu 3 kalinya itu ya. Nah, kalau sudah seperti itu nanti tinggal dibuat saja. Ya, orangnya kira-kira seperti itu. Oh iya, Pak.
punyamu ini kan kita lihat proporsinya kan 1, 2, nah, jadi 1, 2, ya, ya jadi itu ya, ya jadi nggak pas ya. Itu satu. Yang kedua, saya sudah share bagaimana caranya gambar pohon. Ya, ya seperti itu. Saya sebenarnya melihat gambarmu bangunan itu di bagian tampak dan potongan kemarin bagus banget, tapi perspektifmu kayaknya perlu diperbaiki lagi, Mbak. Hati-hati saja. Itu masih sampai Kamis kayaknya masih cukup. Ya, diperbaiki. Kalau nanti setelah ini langsung gambar 3D ini. Ya. Kalau kamu kesulitan ya, coba lihat gambar maketmu dulu. Maketnya lalu itu kamu foto lalu kamu gambar. Jadi nanti akan kelihatan bentuknya seperti apa. Ini lebih mudah. Jadi itu Mbak, ada yang mau ditanyakan? Enggak Pak. Ya, kita ini elemen-elemen kecil-kecil seperti ini ya, itu agak rupanya penting sekali untuk diperhatikan ya. Pohon itu gimana sih caranya gambar gitu ya? Itu ada caranya itu. Sebentar saya akan di sini aja nih kali ya. Di pohon itu kamu bikinnya batangnya jangan gede-gede gitu ya. Ya biasanya itu kalau batang itu begini ya, ya. Jadi jarang yang dia itu berada di ya pohonnya itu jarang yang dia ketemu langsung berada begini itu jarang ya, seperti ini jarang ya. Biasanya dia akan pohon itu seperti ini ya. Kalau lalu akan sedikit lebih artistik ya, misalnya seperti ini gitu ya. Ya gitu ya. Lalu baru setelah itu kita bikin daunnya ya, bikin outline-nya dulu daunnya. Setelah itu masih boleh diselesaikan ya. Ya seperti itu. Ada beberapa cara yang ada di dalam gambar, di dalam tutorial yang saya share, tolong dilihat gitu ya, dipelajari. Karena itu penting sekali untuk lalu menambah suasana dari gambar kalian. Oke, begitu ya Mbak Erin ya. Ya baik Pak, makasih. Sama-sama. Ini gambarnya siapa? Maaf saya tidak ada namanya di gambar. Yang merasa punya gambar ini siapa? Halo, Pak Sdi, standby semua ya. Nanti soalnya saya akan langsung lihat, langsung panggil. Kalau tidak ada namanya, saya tidak akan review, jadi saya akan lewatkan. Tidak ada? Saya lewati. Ya, ini gambar interiornya saya kira cukup baik ya. Hanya bagian yang ini yang belum selesai. Ya, belum selesai. Baik, yang ini mungkin juga perlu ada suasananya ya, misalnya ya. Lalu di sini ada jalan dan sebagainya yang perlu diperhatikan. Oke, ini berikutnya ada Mas Muhammad Amarudin, ada nggak ya? Mas Muhammad Amarudin? Halo? Tidak ada? Oke ya, ini gambar ini mungkin lebih tepatnya masuk di lembar konsep ya, tapi yang tepat kalau mau gambar seperti ini satu lagi boleh nanti ditunjukkan posisi lingkungannya seperti apa, untuk masuknya dari mana dan sebagainya. Ini lingkungan saya kira perlu ditampilkan di sini. Ya, interior. Ya, ini kurang lebar ya. Saya kira lebih kayak ambil bagian segini ya. Ini terlalu kecil. Ya, jadi mestinya ini dibuat ke sana. Kalau mau seperti ini, posisinya tidak seperti ini. Ini mestinya sudut pandangnya seperti itu. Halo. Ya.
Jadi mungkin sudut pandangnya seperti ini. Ya. Oke. Mejanya ya. Oke, berikutnya Mbak Naurin. Ada Naurin? Ya, Mbak Naurin. Ini ada beberapa yang saya agak kurang paham. Mungkin gambarmu agak keliru mungkin ya. Satu, ini pohon. Ini bentuknya kotak kan? Kotak ini. Iya, Nah, Pak. ini mungkin ini gambarnya mungkin mestinya ke sini Mbak garisnya. Si pot itu tetap seperti ini. Ya. Lalu pohon gitu. Pot ini bentuknya keliru. Kamu miringnya keliru. Jadi mestinya ini ngikutin titilnya. Kalau bentuknya kotak, kalau kecuali memang kamu ada bayangan ini bentuknya memang saya mau miringkan. Nah ini saya akan lalu tanyakan di dinas seperti apa sih pohon ini, si tanaman ini. Nah kalau mau miring mestinya ini tidak begini. Yang ininya tidak satu titik lenyap, satu garis lenyap tidak. Itu satu. Yang kedua Kak, yang di sini kayaknya kurang maju ini. Nah mestinya seperti ini. Jadi ini akan ada selisih dengan dinding yang ada di belakang. Paham yang saya maksud? Coba ulangi Pak yang lemari yang belakang itu. Yang lemari, oke. Ini kalau gambarmu itu kan lemari dengan dinding garisnya itu kan berimpit ya. Iya Pak. Berimpit itu kesannya ini bukan lemari, tapi ini ternempel di dinding. Oh iya. Atau kesannya kan kayak, coba kamu kalau lihat lagi. Nah ini mestinya posisi lemari itu kan ada sedikit maju. Ada sedikit maju di sini. Jadi akan ada sedikit. Ya. Ada itunya. Nah dindingnya di situ. Paham yang saya maksud ya? Oh iya paham Pak. Nah, itu yang kedua. Ini apa ini? Itu kayak meja yang Lipat. dilipat di dindingnya gitu Pak. Oke, kalau gitu ini juga keliru. Ini tidak ke bawah sini. Kalau seperti ini berarti ini dia ambruk. Nah mestinya ini lurus sesuai dengan titik lenyap ya, apa namanya sudut-sudut itu. Jadi ini mestinya akan lurus seperti ini. Ya. Kalau mau kasih standar juga boleh di situ. Ya. Itu kalau enggak sudah enggak paham. Ya, paham yang sama saja. Jadi ini bukan turun ke bawah. Oh ya. Oke. Nah, silakan nanti ini ditambahkan di sini ada misalnya hiasan buku sebagian gitu ya. Terus misalnya mau kamu kasih mainan anak-anak itu boleh saja nanti di situ untuk menghias itu. Kalau kamu berani untuk memberikan gambaran yang sedang membaca di situ atau di sini ada orang yang sedang duduk membaca dan sebagainya juga. Oke, ada yang mau ditanyakan dari situ? Kalau itu kan yang buat ada karpetnya gitu Pak. Terus yang mana? Itu ada kayak bantal-bantal kayak gitu. Cara buat kayak apa perspektif bantal itu gimana ya Pak? Perspektif bantal lah, bantalmu mau bunder apa mau kotak? Kalau bunder ya seperti itu nggak apa-apa. Oh, kalau lingkaran ya gitu. Kalau kayak gitu. Iya, kalau lingkaran ya seperti itu aja nggak apa-apa. Lingkaran gitu aja. Ya, jadi cara yang paling gampang itu bikin lingkaran dulu, ya. Dan lalu kita bikin perspektifnya, nah, gitu aja. Lingkaran, ya. Ini basicnya kan itu. Nah, sekarang kalau misalnya lalu akan kamu bikin bentuk, ya, ini dibikin seperti ini. Jadi sudut yang di bawah itu tidak beruncing begitu ya, atau tidak, tapi dia melengkung sedikit, ya itu boleh juga. Jadi nggak ada masalah kalau saya lihat itu maksudnya ya kurang luas, cuma oke saja lah, kamu boleh modifikasi lagi. Lihat sebenarnya cara yang paling gampang itu lihat contoh-contoh ini di referensi ya. Sekarang itu internet aksesibel sekali, jadi boleh
saja kamu lihat contoh yang ada di gambar-gambar yang ada. Kalau misalnya bantalnya mau kotak ya kotak aja, ya kotak itu ya, kasih apa namanya istilahnya tali-talinya itu misalnya mau seperti itu dan seperti itu, nggak apa-apa. Kayaknya nggak ada masalah. Oke, yang lain mau ditanyakan apa? Ya sudah Pak. Cukup ya. Berikutnya ini ada gambar siapa ya? Itu masih punya aku Pak. Oh, punya Mbak anu ya. Laurin ya. Oke. Ini saya yang tidak paham itu garis ini apa ya? Garis ini. Jadinya itu kayak di belakang gitu loh Pak. Ini kayaknya kamu perspektifnya keliru deh. Saya sarankan ini aja Mbak. Kamu maketnya udah jadi belum? Maketnya masih setengah jadi Pak. Jadi dikejar ya. Nggak usah sampai jadi dulu, tapi dikejar paling tidak bentuknya sudah ketemu. Lalu ini kamu foto. Ya. Oh iya. Foto. Kalau sudah kamu sekarang gambarnya yang untuk foto ini aja deh. Kayaknya maket gambarmu ini keliru. Saya nggak paham ini. Mestinya tidak begini. Ini arahnya mungkin ke sana. Ini mungkin ke sana. Lalu saya harus lihatinannya. Terus garis ini mungkin nggak ada. Kalau mau ada di bawah, di belakang, dia mestinya akan ada di belakang sana. Di sini. Bukan di situ ya. Jadi mungkin ini maksudnya adalah horizon. Detailnya ya. Diletakkan di sana itu. Terus pohon ini jadi posisinya nggak ada masalah sih, pohon seperti itu nggak ada masalah. Ya. Sekali lagi cek di dalam. Nanti kelihatan Mbak kalau maketmu itu kan udah ada site-nya juga ya. Iya. Ya, nanti di dalam site kan kelihatan letak pohonnya ada di mana gitu. Nanti akan jauh lebih mudah kamu membayangkan untuk menggambarkan perspektif ini ya melalui melalui foto. Kan kalau kamu mau ini beberapa yang lain yang kamu boleh improvisasi dari foto ini seperti apa cara menggambarkannya. Saya ingin kertas kopi, kertas karbon dan sebagainya. Tapi diskus satu juga. Itu saran saya sih itu supaya lebih mudah. Oke? Ya Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya udah Pak. Ya, insya Allah waktunya masih cukup. Kayaknya boleh setelah ini nanti kamu bisa gitu ya. Berikutnya Mbak Siti Zulaikha. Ya Mbak Siti monitor. Ya, Pak. Ya siap. Ya silakan dihidupkan kameranya. Gambarmu saya kira oke. Ya. Karena ini kamu pakai perspektif yang titik lenyapnya ada di bawah ya. Ya. Ya, tidak ada masalah, nanti dirapikan saja rendernya, pohon dan sebagainya. Saya kira orang perlu dipelajari cara gambarnya ya. Iya. Artinya sudah relatif oke, dan sebenarnya ini juga sudah cukup untuk sebuah gambar. Tapi mungkin lebih baik lagi kalau kamu boleh mengembangkan lagi itu gambar orang ini, gitu. Terus tambahkan lingkungannya. Ya, Iya. Kamu masih bisa tambahkan misalnya di sini ada jalan ya seperti ini misalnya, terus di sini pohon perdu dan sebagainya. Nanti diwarnai juga tidak apa-apa kan? Kalau kamu mau diwarnai itu boleh, kalau tidak berani mewarnai seperti ini juga nggak ada masalah. Iya. Iya. Itu masih pensil belum ditebelin. Nah, nanti ditebelin pakai tinta boleh, kalau tidak warna langsung bisa. Kalau Mbak Siti lebih confident dengan warna apa? Pewarnanya apa? Itu bangunannya kayaknya kayu, jadinya nanti mungkin coklat. Maksudnya bahan warnanya mau pakai apa? Warna warnanya. Pensil warna. Oke. Pensil warna, nanti tolong lihat tutorial di YouTube caranya mengarsir dengan pensil warna gitu ya. Kalau saya dulu ya saya berubah-ubah. Saya dulu pernah sangat senang dengan pensil warna, begitu kan mudah, murah. Tapi lalu setelah itu saya berganti menjadi lebih senang dengan cair karena cepat, ya, karena cepat. Nah, lalu sekarang saya ganti lagi, favorit saya adalah spidol.
Kenapa? Karena itu lebih murah lagi daripada pensil warna, dan warnanya itu langsung terang gitu ya. Dan saya apalagi yang pakai segitiga itu pakainya yang brush pen itu, yang bahkan kalau saya tidak beli brush pen karena terlalu mahal, saya beli apa, stabilo yang double ujungnya kiri kanan itu. Saya nggak ada ya di sini, nggak ada ya di kanan saya. Jadi saya biasanya begitu, jadi harga 5.000 dapat 2 warna, warna hijau gitu ya, itu saya suka itu efisien. Tapi anyway, Mbak Siti, mana aja yang mau dipakai nggak ada masalah. Iya. Yang penting nanti dipastikan bagus. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, saya kira lingkungan ini nanti kalau ditambahkan sedikit-sedikit nanti mungkin akan lebih baik. Nah, kalau Mbak Siti merasa tidak confident, ya itu sebelum itu diwarnai nanti kamu fotokopi dulu. Ya. Gimana? Di fotokopi. Oh iya. Di fotokopi dengan kertas tebal. Jadi kalau nanti jelek itu kalau lalu kamu masih punya backup untuk lalu itu diwarnai lagi. Itu komputer, kalau kamu mewarnai jelek kamu bisa undo gitu ya. Ini nggak bisa di-undo. Kalau ini pensil warna sih masih bisa dikoreksi, tapi kalau cat poster atau cat air itu udah susah. Iya. Gitu. Oke. Ya, saya kira ini juga cukup baik, Mbak. Perspektifmu saya kira make sense ya, terkait dengan bangunan ya, bentuk bangunan. Cuma saya akan sarankan hati-hati meletakkan judul di sini ya, karena itu nanti akan mengganggu perspektifmu. Yang kedua, mungkin ini perlu ada pola-pola plafon sehingga bangunan itu tidak kelihatan lepas gitu ya. Ini kayaknya nanti akan ada garis-garis seperti itu. Garis apa di sini itu ya. Di sini itu nanti akan kelihatan lagi. Kayaknya akan ada seperti itu yang kamu boleh silahkan cek di market. Marketnya bisa dibuka nggak? Oh, marketnya kemarin kan gara-gara itu deadline-nya kan mepet, tapi marketnya udah jadi yang bangunan utamanya. Mungkin kayak tinggal pinggir-pinggirnya aja. Tapi ini mau bikin yang baru yang bisa dibuka. Kan kalau kemarin bikinnya terlalu mepet, jadinya saya bikin satu langsung gitu. Tapi ini nanti bikin. Jadi kalau kamu, Mbak Siti, kalau nanti misalnya market yang eksterior yang sudah jadi itu sudah bagus, biarkan aja. Nah, nanti kalau mau bikin satu lagi itu hanya khusus untuk ngecek interiornya kayak apa dalamnya. Ya, supaya apa namanya dipastikan gambar ini nanti akan finishingnya seperti apa. Ada beberapa garis yang di sini nanti akan muncul mestinya. Ya. Nah, kalau sekarang kan jadi ini kamu nggak ngerti batas yang diwarnai seperti apa. Ini kan kosong yang di sini ya. Iya. Ya, ini kayaknya nggak seperti itu. Itu biasanya itu kalau di desainnya awal tuh harusnya ada kayak jendela lagi, tapi kemarin nggak sempat ngasih. Nggak apa, masih cukup kok waktunya. Itu kan harusnya ada segitiga kebalik, ada jendela. Di sini kan mestinya. Saya tahu ini makanya tapi saya nggak tahu ini kayak apa, makanya akan lebih mudah kalau bikin. Satu potong aja nggak usah full, cuma sekitar untuk melihat seperti apa di dalam. Gitu ya. Oke, good. Kemudian Mbak Sidea. Iya, Pak. Sidea ada? Ya boleh dihidupkan kameranya, Mbak. Biar saya juga kenal. Walaupun sudah berkali-kali ketemu ya lupa. Terus Mbak Sidea. Iya. Oh. Sebentar. Oke. Perasaanmu gimana lihat gambar ini? Ya, kayak seneng gitu, Pak. Seneng ya? Iya, itu ya. Jadi perasaan senang itu tuh candu. Kalau kamu bekerja baik dan kamu bisa, walaupun itu susah, tapi kamu bisa, itu lalu membuat kamu kecanduan untuk nanti membuat sesuatu yang baik lagi. Saya terus terang lihat gambarmu ini senang. Artinya apa? Ini betul-betul hidup. Ya, perspektifmu kelihatan betul, kelihatan finish, ya, walaupun hanya dengan tinta saja, tidak perlu kamu warna pun, ini udah jelas banget. Ya. Kalau nanti ada rencana mau diwarnai nggak, Mbak Sidea? Kayaknya ada, Pak. Nah, saya akan sarankan sama tadi dengan Mbak Siti ya, fotokopi dulu ya.
kamu boleh bandingkan diwarnai dengan cara apa itu ya. Kalau saya kira ini kamu bisa warnai dengan cat air sih, cepat sekali. Apa Pak? Air. Kalau pakai marker ink gimana Pak? Marker ink boleh, kalau kamu mau dicoba boleh Nanti pakai marker ink. Detailnya pakai pensil warna gitu. Ya, pakai marker ink semua juga boleh kok. Bisa. Atau nanti makanya saya sarankan coba di fotokopi ya, nanti supaya kalau kok ternyata jelek gitu kamu masih punya backupnya. Kamu diuntungkan dengan gambar yang kamu gambarkan, kamu buat dengan tinta. Jadi akan nanti kalau di fotokopi itu lagi kelihatan jelas. Kita itu Mbak, saya kira yang paling penting adalah perasaanmu sendiri bahwa kamu happy gitu ya. Iya Pak. Ya, oke. Pertanyaan bagus ya. Nah berikutnya yang gambar ini saya kira saran saya satu ini mengenai lingkungannya kalau di gambar gitu ya. Kita seperti apa? Apakah ada pohon yang lain di sini untuk foreground gitu ya? Misalnya seperti itu. Ya. Kita bisa tambahkan gitu ya. Terus misalnya di sini ada semak-semak gitu ya misalnya, terus di sini ada mobil ya, kalau kamu mau gambarkan mobil misalnya ya, seperti itu dan seterusnya tambahkan orang, tambahkan langit dan sebagainya. Jadi saya kira ini masih bisa dimaksimalkan. Tapi secara umum untuk bangunannya sudah kelihatan. Ada yang mau ditanyakan di sini Mbak Sidia? Mau tanya yang tadi loh Pak, itu untuk poster boleh di layout pakai digital? Iya, nanti tak jelaskan di poster ya. Ini masih ada penjelasan tentang poster. Iya Pak, maaf. Cukup ya? Iya Pak, makasih. Sama-sama. Ini Mas pembagiannya siapa ya? Halo. Ya. Halo Pak. Mas Sopo Mas? Zulfahmi Pak. Mas Zulfahmi, oke. Gambar ini juga saya kira cukup baik, yang jelas, simple. Cuma lalu saran saya akan tambahkan lingkungannya dan seterusnya ya. Mungkin itu aja sih. Ya, dengan gambar ini saja sebenarnya sudah cukup jelas. Nah, yang mau ditanyakan di sini? Interiornya Pak. Ya, interior siap. Ini interiormu memang parah. Aku langsung ngomong, gambarmu di sini bagus banget. Tapi interiormu sih parah. Ini Mas, saya kemarin sebenarnya kan pernah pesan bahwa interior itu satu aja, tapi yang gede gitu ya, yang gede, yang itu mewakili dari semua bagian yang paling istimewa dari ruangmu. Saya kira mungkin bagian ini sebenarnya cukup istimewa ya. Kalau mau seperti itu, ini kamu perbesar aja ya, ini jangan seperti itu, tapi ini kamu perbesar, lalu sudutnya diubah menjadi seperti ini Mas ya, jadi dua titik ini ya. Jadi nanti akan ada rak di sini atau meja yang ada di situ itu jadi nanti area-nya akan kelihatan besar, ruangnya akan kelihatan banyak elemen yang ada di sana. Jadi mengapa seperti itu? Supaya gambarmu itu jelas. Daripada kamu bikin kecil-kecil tapi ini nggak jelas maksudnya yang mana gitu. Itu nggak kurang oke. Saya kira kalau saya rasa sih itu Mas. Iya Pak, baik Pak. Atau ada feedback atau ada kamu mau kesulitan apa Gimana Pak? Kesulitan apa saat gambar ini? Maaf Pak, suaranya putus-putus. Mas Zulfahmi ada kesulitan apa pada saat menggambarkan ini? Ini kan karena kemarin ini Pak, namanya gambarnya buru-buru karena mau dikumpul buat yang kemarin ini. Jadi mungkin nanti saya perbaikin lagi. Diperbaiki aja ya. Nah, iya Pak. Sayang banget kamu udah yang ininya udah baik ya. Tapi ininya belum kelihatan. Kalau sekali lagi kalau kamu kesulitan untuk menentukan proyeksi ruang yang ada di dalam itu, saran saya sama seperti Mbak Siti tadi, kamu bikin maket
yang gede itu ya khusus untuk interior aja, bukan yang detail ya, jadi hanya maket studi untuk skalanya proporsinya itu pas, supaya kalau kamu bisa intip di dalam itu kayak apa. Jadi kamu akan gampang menggambar perspektifnya. Ya, 1:10 atau 1:20 atau 1:, berapa itu yang gede itu. Tapi kalau kamu bisa membayangkan dengan ini juga nggak ada masalah ya. Gampangnya sebenarnya kamu bikin aja kotak yang gede gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti lalu kalau bentuknya segitiga itu segitinya ada di mana? Nah, itu biasanya nanti akan bisa ketemu. Oke, Mas Zulfahmi, itu ya. Saya kira ini nggak sulit. Kamu udah punya basic bagus kok di sini. Ya. Pohonmu juga saya kira udah bagus ini. Nah, oke. Nah, cuma batang pohon biasanya jarang ya seperti ini. Iya Pak, nanti saya betulkan. Ini it's okay, maksud saya ini udah oke itu ya, tapi biasanya bentuknya itu begini seperti yang saya bilang. Pohon itu biasanya begini. Nggak ada, jarang sekali yang lalu begini pohon itu. Nggak ada kan? Nggak ada batangnya di satu titik. Tapi ada beberapa. Oke, anyway, good luck ya. Saya kira ini kamu bisa pastilah. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama ini Mas, siapa berikutnya? Mas. Atau Mbak ini? Ya Pak. Iya. Yo, yang kelas D semuanya standby ya. Jadi begitu saya panggil langsung oke. Monggo Mas, ini Mas Soto. Mas Amri. Amri ya Mas Amri, oke. Eksteriornya judulnya kayaknya sih jangan di situ deh. Ya, saya sarankan di sini aja. Jadi tidak mengganggu gambar ya. Dan juga ini kayaknya perlu ditunjukkan jalannya di mana, jalan masuk ke sana ada apa gitu ya. Ya, jadi lebih lengkap. Tapi mungkin ini belum selesai ya. Sih. Cuma satu lagi catatan saya nanti lain waktu ini kan udah terlanjur di warna juga. Pokoknya diperhatikan Mas. Ya ini kayaknya kurang oke. Jadi cara pewarnaannya enggak gitu kalau pohon itu. Jadi pohon itu biasanya kalau kita mewarnai ya. Maaf ini saya link semua. Pohon biasanya kalau kita akan buat itu ada di dalam tutorial yang saya share itu ada. Misalnya kita punya pohon seperti ini ya. Itu pewarnaannya itu bukan gradasi dari atas ke bawah. Tapi kita akan bayangkan ada matahari yang jatuh di sana. Sehingga biasanya dia akan bayangannya itu akan gelap sebagian di situ. Ya. Jadi kalau ini saya beri warna gitu ya. Misalnya pohonnya seperti itu. Itu ya. Itu dia akan warnanya itu ada jatuh di gelap di sebelah bawah ya, dan samping tertentu gitu ya. Nah seperti itu. Jadi akan kelihatan lebih realistis dibandingkan kalau ini kan dia kamu bikinnya pohon kan ini terang di atas, gelap di bawah gitu ya. Tapi kalau saya itu nanti akan untuk pohonnya juga tajuknya itu mungkin perlu diperhatikan. Pohon yang bentuknya seperti ini tuh pohon apa gitu ya. Biasanya kalau mau yang tajuknya itu seperti ini, itu kalau sementara, atau kalau pohon yang lain itu biasanya ya bulat aja gitu ya. Kalau mau seperti itu ada juga sih, yang seperti itu ada juga. Ya. Nah kalau mau seperti itu, ini mungkin warnanya itu gelapnya itu di sini. Ya gitu. Jadi sebenarnya ini pun juga masih bisa diperbaiki. Kalau saya sih masih bisa memperbaiki ini, ya dengan sentuhan-sentuhan warna yang digelap di bagian bayangan dan sebagainya. Tapi kalau kamu nggak berani, ini udah lumayan oke ya. Cuma lain waktu mungkin perlu diperhatikan cara nambah pohonnya. Oke, good luck ya. Ini udah saya kira udah bagus. Kaca itu juga gini. Saya sering lihat cara gambar kamu ada strip-strip biru dan ini ya. Itu nggak usah strip-strip biru, nggak apa-apa Mas. Justru ya kalau saya kasih tips untuk menggambar kaca atau supaya kacanya itu kelihatan jelas, itu adalah dengan cara menggambarkan apa yang ada di dalamnya. Jadi kalau itu ruangmu itu gelap misalnya, atau ini ada meja di sana, ya gambarkan seolah-olah ada bayangan di situ. Sebentar ini.
Jadi daripada ini kan ada garis-garis putih ya. Sebentar ini. Ada nulis. Maaf. Oke, maaf. Ya, jadi saya ulangi ya. Jadi daripada ada garis-garis putih seperti ini ya, mungkin kamu gambarkan saja di dalam itu ketika ada apa gitu ya. Jadi yang lebih gelap itu misalnya di sini ada seperti itu. Ya, jadi ini ada suasana di dalam, misalnya ada orang di dalam, ada apa di dalam gitu. Jadi kelihatan bening ya. Dan ini nanti diwarna samar-samar gitu ya. Diwarna samar-samar gitu. Lebih gelap atau lebih terang sedikit. Ya, jadi ini nanti akan kesannya akan seperti kacanya lebih lihat daripada kamu kasih strip gitu. Jadi nggak perlu ada ya udah kalau di warna biru aja cukup jelas. Ya. Oke, anyway itu ya. Ada yang mau ditanyakan, Mas? Mas? Halo? Cukup ya? Oh, putus Mas Amri ya. Oke, Mas Amri putus ya tadi ya. Ya, Pak, maaf Pak, laptopnya habis baterai ternyata. Oh, oke. Nanti dilihat rekamannya aja ya. Iya. Oke. Nah, yang berikutnya ini ada yang mau ditanyakan? Kayaknya sudah Pak. Nanti Ya. kalian bisa lihat di anu aja, record. Ini yang kayaknya agak kurang cocok lampunya. Oh iya. Saya agak kurang cocok lampunya dan juga mungkin perspektifku agak sedikit keliru di bagian ini. Karena ini ketemunya seperti itu di sini. Kalau seperti ini berarti lenyapnya ada di sini. Ini sejajar kan mestinya. Nah, ini kalau seperti ini kan berarti titik lenyapmu di sini. Nah ini terlalu, ini kayaknya kamu nggak terdetek. Suka titik lenyapmu di mana? Ini kelihatan loh Mas. Nah tuh kan di sini. Oh iya. Kamu punya titik lenyap tapi satu di sini satu di sini nggak bisa ini. Keliru ini. Apa? Iya. Mestinya di satu di sini. Nah ini mestinya ke sana. Miringnya ke sana. Nah, kan gitu. Dia ngajarinya kan gitu, toh? Iya, Pak. Iya, jadi ini harusnya gitu. Ya, jadi kalau titik lenyap harus kamu konsisten dengan satu titik lenyap. Ini nggak bisa nih seperti ini. Biru, ya kan kalau salah. Oke. Iya. Oke, ini punya siapa ini? Mas Anggara Tegar ya. Mas Anggara Tegar tadi ada kayaknya. Ini ada Conan the Barbarian ini. Ya. Oke, gambarmu bagus. Cuma saya kira ini saya tidak paham garis ini maksudnya. Ya, hilangin aja. Diganti dengan garis yang lain atau lengkap dengan jalan atau taman atau pohon dan sebagainya. Jadi ini bukan itu aja sih. Ya, bukan. Kalau gambarnya sudah oke. Itu, Mas Anggara? Ya, Pak. Belum selesai. Tapi paham ya, ini garis ini yang saya nggak paham itu garis ini. Ini garis ini apa? Ya, garis ini itu apa ya? Dihilangin aja. Tuh, Pak, jalan Pak. Oke, kalau jalan itu teruskan sampai ujung batas, ya. Kalau itu jalan diselesaikan, ya seperti gambar ini misalnya. Nanti lalu ada warna. Dan kalau jalan biasanya tidak seperti itu, tidak menggambarkan seperti itu biasanya, ya. Biasanya begini, kalau jalan itu dia seperti itu. Nah, misalnya begitu. Atau jalannya itu sebenarnya ada di sini. Jadi tidak mepet garis yang di situ. Kalaupun iya, oke, ya mungkin di sini memang ada solusi apa di sekitarnya ini yang memang harus dipikirkan. Oke, tapi anyway gambarmu udah jelas banget, jadi saya kira nggak ada masalah. Ini juga sudah oke, ya. Ini ada pavel yang seperti itu sudah digambarkan itu.
Ya cuma biar tidak terlalu sepi, kasih ilustrasi bukunya ada di mana gitu. Dan ini juga mungkin yang ini agak kurang pas, mungkin ini ada perlu ada sedikit yang ke sini. Ya gitu sedikit. Jadi ada seperti ini loh, kelihatan barangnya kelihatan sedikit. Nah terus ini sayangnya pilihan kursi yang ada di sini tuh ngeblok, nutupin meja, jadi nggak kelihatan suasana yang ada di belakang kursi itu seperti apa. Tapi mungkin karena pilihan itu ya, pilihan interiornya seperti itu. Anyway nggak ada masalah juga sih. Cuma suasananya biar agak ramai, kasih ekstra buku-buku dan sebagainya. Itu cukup Mas Sanggara Tegar. Iya Pak. Mbak Evianita, monitor. Mbak Evianita. Mbak Evianita. Oke, Mbak Evianita nggak ada ya? Oke. Ya, kalau gitu ini satu ya, yang jelas perspektifnya keliru ya. Jadi kalau itu bangunannya kan seperti ini. Ada Pak, maaf. Baru di kamar mandi tadi. Oke, ya. Sebentar, ini juga saya ada problem sedikit. Bisa ya? Oke. Ya. Mbak Evianita, maaf ya terputus. Monitor. Oke. Ini perspektifmu kita keliru, Mbak. Ini mestinya miring, ini mestinya miring ke sana. Kamu kayaknya bingung deh gambar. Karena bangunan itu kan bentuknya kalau tidak salah kan seperti ini, Pak. Iya kan? Iya. Nah, itu tuh lagi-lagi akan gampang kalau kamu bikinnya kotak saja dulu. Ya, coba kamu bikin kotaknya. Nanti akan ketahuan kalau itu keliru, ya. Kalau itu kita bikin kotak perspektifnya, ya, seperti ini. Ya, itu nanti akan, ini mestinya miring. Nah, gitu loh. Iya, Pak. Nah, jadi kelihatan miring. Itu. Nah, sementara ini malah tegak. Itu satu ya. Yang kedua pohon kelapa. Pohon kelapa memang betul ya. Tapi ini kayaknya sih ini kelihatan kalau lurus ya. Yang di sini tuh lurus itu mungkin ini dibikin agak lebih kecil saja yang di atas ya. Ya intinya ini sebenarnya mungkin perlu diperbaiki ya. Tapi intinya yang paling kelihatan keliru itu adalah perspektif bangunan. Ya coba kamu bikin dengan bentuk kotaknya dulu aja. Nanti akan gampang ngecek. Gitu Mbak. Ya kalau interior, ya, Pak. kalau interiornya sih udah oke.
masalah. Cuma ini kurang besar ya. Jadi saya sarankan mungkin ini dibesar aja karena ruang itu kan sampai jauh gitu ya. Terus ini ruang apa ya ini yang ada di kamar mandi apa? Kamar mandi, Pak. Oke, kamar mandi. Kalau kamar mandi seperti ini kan coba kamu lihat ini kan ruangnya seperti ini ya, miring toh. Iya. Miring kok kamar mandinya bentuknya di sini lurus, itu berarti ada ruang yang bolong di belakangnya loh Mbak. Ya kemarin bingung yang di sini Pak juga. Nah, ya mestinya ini ngikutin miringnya bangunan itu. Jadi bangunannya mestinya kamar mandinya ikut miring. Ini mestinya akan seperti ini bangunan kamar mandinya. Bukan gitu. Kan yang Iya Pak. Nah iya toh. Nenek ini lurus di sini ya berarti ada yang bolong di sini ya. Kecuali karena memang itu memang sengaja mau dibolong Pak, ini karena nanti di sini akan ada di tempat untuk apa. Tapi kalau itu juga ini mestinya begini. Oke. Masuk ini juga rakmu ya. Kalau seperti itu, ini berarti akan ada posisi yang di sini itu nempel dinding. Kalau seperti itu, tapi dinding raknya itu desainnya perlu disesuaikan dengan desain bangunanmu. Ya, jadi sekitar paham ya? Oke. Paham Pak. Terus dicek titik lenyapnya juga kayaknya mungkin ada beberapa yang meleset. Oke, kalau potongannya saya kira ini sudah cukup oke. Cuma keterangan-keterangan ini mungkin dibikin lebih rapi saja ya. Jadi tulisannya lebih rapi, lalu tulisannya itu yang seragam, yang standar. Ini kayaknya kamu perlu ada garis bantu, garis pensil dulu untuk nanti untuk tulisnya supaya kelihatan tulisannya itu seragam ukurannya. Baik. Oke, cukup kayaknya ya. Kalau tampak nanti tolong disesuaikan ya dengan gambar tampak yang lain. Ini posisi jendela itu perlu disesuaikan dengan jendela yang lain ya. Kalau kamu mau bicara tentang komposisi ini mestinya ini jendela di sini lebih baik ya, seperti itu. Itu kayak boven gitu loh Pak. Kayak apa? Sorry, boven. Iya, boven. Yang kamar mandi. Betul. Ya, betul boven. Tapi letaknya lalu tidak di situ. Ya, kalau secara komposisi itu nggak enak ya. Lebih baik di atas ya, sejajar dengan itu. Kelihatan enak. Oke. Berikutnya ini Mas atau Mbak siapa? Punya saya Pak. Ya, Mas. Dari Irawan. Punya dari Irawan. Iya. Terus ini gambarmu juga udah finish ya. Akan saya sarankan jangan di press begini ya, lalu selesai seperti itu garisnya. Ini dibiarkan aja bablas ke sana. Oke. Ya. Jadi nanti ini boleh lah, silakan ada frame itu, tapi mestinya akan ada yang terus ke sana ya. Jadi jangan berhenti seperti itu ya. Ini terus ngepresnya pas lingkaran ini terus berhenti di situ kayaknya nggak enak banget gitu ya. Bagian atas masih gede. Gambarmu itu udah oke ya, cuma garis-garisnya diluaskan. Lalu hati-hati dengan arsikan yang seperti itu ya. Jadi bayangan itu memang lebih baik bayangan yang saja. Kalau susah mungkin dibiarkan clean saja, warna yang light saja. Tapi secara umum ini udah oke ya, kecuali bagian lampu. Lampu ini juga oke. Lampu itu desainnya banyak, kamu boleh deh lihat desain lampu yang ada di contoh-contoh di internet dan sebagainya banyak. Oke, ya Mas Ferry ini juga silakan nanti bagian apa namanya lingkungan di luarnya juga ditambahkan ya, jalan masuknya kemana dan sebagainya. Itu Mas Ferry. Baik Pak. Cukup? Yang mau ditanyakan? Cukup? Soal yang interior tadi bisa diulang Pak, karena putus-putus suaranya. Oh ya, ya. Ya yang interior ini loh Mas, garismu itu jangan
jangan digaris seperti ini. Nah, itu dihilangkan. Ya, jadi diteruskan saja garis perspektifnya itu diteruskan. Jadi jangan atas ini karena ini membatasi. Berarti tidak pakai garis gitu ya, Pak? Harus pakai garis ini. Kalau mau di frame itu ya jangan ngepres di situ ya, jangan ngepres ini ada karpet lalu kamu press di situ ya. Di frame-nya di luar aja, dibikin frame-nya lebih gede. Ini nanti akan harus sampai frame itu di luar itu. Ke sana itu. Oke. Oh, berarti lebih diperluas lagi ya, Pak? Iya. Ngono ya? Iya, Pak. Makasih. Kalau ragu-ragu ya ini difotokopi dulu nanti sama dengan teman-teman yang lain, tapi difotokopi sehingga kamu punya gambar. Kalau nanti sekiranya perubahannya itu jadi lebih jelek ya nanti ini diulang lagi gitu ya. Terus lampu ini tadi juga saya sarankan untuk diganti. Oke. Ya? Iya, Pak. Ada yang lain? Kayaknya sudah selesai kayaknya. Ya, jadi ini kelas D selesai. Kelas E standby, silakan kelas E. Kita akan masuk mulai dari perspektif nanti. Setelah ini kita bicara tentang konsep tentang perspektif semua. Kelas E masuk. Ya, Mbak Wening, ada Mbak Wening? Saya, Pak. Ya, gambarnya sudah oke Mbak, tinggal nanti diselesaikan ya. Iya, Pak. Nah ini yang saya maksud Mas Ferry tadi contoh ya, sebenarnya ini juga di frame kayak kamu ya, coba nge-frame-nya itu dia agak keluar ya, tapi kalau punyamu itu ngepresnya di sini loh. Nah seolah-olah tuh nge-frame-nya di sini, jadi kan sayang sekali si elemen itu jadi terpotong seperti itu. Nah itu kalau mau nge-frame ya di luar ini. Ini tinggal diselesaikan lalu tambahkan perak, tambahkan suasana, material, diwarnai dan sebagainya kalau mau. Itu bagus. Ini gambar siapa? Apa dia mau ditanyakan, Mbak? Punya saya, Pak. Oke, siapa ini, Mbak? Zalika ya. Oke, saya tidak lihat apa namanya jenisnya, tapi kayaknya mungkin beberapa hal yang keliru ya. Pertama adalah pintu ini kayaknya keliru. Ini bentuknya betul miring ya. Pintu itu betul miring ya. Iya, Pak. Ini buat interiornya itu toh, Pak. Itu ada salah, harusnya itu atapnya itu juga miring kayak punya Wening tadi. Iya, kayak kita bentuknya miring kayak gini ta. Iya. Tapi ini coba pintu ini bukan? Iya, soalnya Pak Wisnu pernah bilang kalau apa itu pintunya belum nyatu sama bangunan yang lain. Terus saya pikir pintunya mau dibikin bentuknya seperti itu, Pak. Nah, coba gimana menurut Pak Wisnu? Kamu cek di tampak, Mbak. Coba cek di tampak. Itu kalau kamu di tampak itu punya nggak apa sih sebenarnya. Sekarang itu orang pada bikin pintu aneh-aneh. Pasti pernah lihat pintu itu bentuknya begini ini. Misalnya ini bangunannya ya. Pintunya itu begini. Ya. Jadi handle-nya itu di sini. Urusannya itu seperti ini. Ada yang bikin seperti itu. Ada bikin pintu bunker itu ada. Sekarang orang sih macam-macam. Cuma maksud saya apakah itu fungsional tidak ya? Karena sebenarnya bisa saja kalau kamu mau itu aja lurus boleh. Tapi ornamen cara kamu bikinnya kusen itu ya disesuaikan dengan bentuk dari bangunannya. Itu bisa begitu. Hanya sama sekali. Jadi nanti ornamennya jadi kayak ornamennya gitu ya, Pak? Iya, tidak lalu harus pintunya yang bentuknya begitu kan. Jadi jangan lalu maksudnya pintunya dibikin seperti itu juga nggak apa-apa. Cuma dicek di tampak apakah memang betul seperti itu atau tidak. Tampak ini, kamu lihat di tampak, bukan di perspektif. Ngecek itu sebenarnya di tampak. Oke.
Nah, terus yang berikutnya, ini saya review dulu yang ini. Ini perspektifmu itu keliru, Mbak. Saya akan bilang langsung keliru. Kenapa? Karena garis ini mestinya nggak seperti ini. Ini kan di sini. Ini ada garis di sini. Ini mestinya garisnya itu di sini. Nah, yang di bawah ini. Mestinya garisnya yang merah ini. Yang ini. Kalau nggak salah tuh bangunan itu kan ketemunya kan seperti ini kan. Nah, kalau ragu-ragu sekali lagi lebih mudah lihat gambar maka ini lalu kamu foto. Itu jauh lebih mudah. Kamu pasti akan yakin kalau itu betul dibandingkan kamu membayangkan. Itu Mbak, biasanya ya. Nah, kalau begitu lalu dicek apakah betul pintu itu seperti itu. Kalau pintu itu adalah pintu yang ini, betul? Pintu yang ini. Itu pintu yang bagian belakang, Pak, itu, Pak. Itu yang bagian belakang. Ya. Nah, kalau itu pintu yang bagian belakang, lalu itu sebenarnya nggak apa-apa. Terus ini rak ya, ini rak yang warna hijau ya. Iya, Pak. Kalau itu rak juga mungkin makanya full di dinding ya. Itu kayak raknya itu kayak nempel tembok gitu, Pak. Nempel tembok ya. Oke. Ya. Nah, apa sih? Cuma di bagian ini kayaknya yang keliru. Ini mungkin agak sedikit ke sini. Nah. Tapi sepertinya kayak komentarmu tadi ini yang paling kelihatan keliru adalah akarnya yang harusnya miring satu. Kedua ini harusnya bukan jatuh ke bawah seperti ini kayak temanmu tadi siapa. Tapi ini lurus. Kamu kalau ada satu titik lenyap, ini kan satu titik lenyap ya. Satu mata, perspektifnya itu harus dipastikan betul itu satu titik mata. Lalu yang lain itu sejajar. Ya ini jadi harusnya sejajar. Ini yang ini harusnya begini. Ya, tidak jatuh. Oke. Ya, perbaiki aja nanti ya mengenai yang plafon. Gimana Mbak? Sorry, potong. Ini Pak, yang bagian sampingnya yang lingkaran merah itu kan kamar mandi. Ya, jadi saya masih bingung Pak buat menggambarkannya. Di gambar kerja atau di gambar perspektif? Gambar perspektifnya? Di gambar perspektif ini Pak. Ini udah benar kok kamu. Ya. Tinggal ini kamu naikkan aja kan. Ya. Udah, itu aja kan. Ya. Ke atas, baik, ke atas. Terus ini di bagian bawahnya ini ada kayak gambar kayak sofa bantal gitu Pak, tapi ini mohon maaf kurang kelihatan. Ya. Bukannya itu Pak yang bawah ini Pak. Oh yang ini. Yang di lantai iya. Oke. Itu lebih kontak aja nanti. Ya ini tadi tambahi aja diselesaikan, nggak ada masalah. Oke. Udah ada yang lain yang mau ditanyakan? Cukup? Ya cukup ya. Ya baik. Selanjutnya ini ada gambarnya siapa nih Mas Supo? Mohon maaf Pak, mau tanya sekali lagi boleh? Boleh. Ya saya kembali lagi. Silakan. Di bagian konsep di gambar kerja itu toh Pak, saya nampilin kayak jenis material, tapi untuk material atapnya saya masih bingung Pak. Soalnya atapnya miring, jadi bingung mau pemilihan atap buat material atapnya. Mungkin Pak Wisnu ada saran? Atap seperti ini kamu nggak perlu risau sih sebenarnya, karena kan stupa yang sekarang itu belum sampai detail seperti itu. Kamu bayangkan aja atap-atap yang konvensional bisa kok ini pakai genteng ya bisa. Kalau hanya miring seperti ini boleh pakai genteng, pakai sirip kayu bisa, pakai seng ya bisa, pakai plastik ya bisa. Ya, nggak ada masalah. Kamu suka browsing struktur atap. Baik Pak, terima kasih. Itu di referensi nanti akan banyak muncul contoh. Ya, kalau hanya miring seperti ini sebenarnya banyak alternatifnya. Oke ya. Oke. Iya, makasih berikutnya, Pak. sama-sama Mas siapa ini?
saya Pak Jervan. Oke ya. Saya kira ini juga udah oke Mas, tinggal diselesaikan saja. Ya, cuma kan kemarin kalau tidak salah kan bentuk bangunanmu itu dalam tampak ya, dalam tampak itu kalau saya tidak salah melihat itu kan miring ini ya. Iya Pak. Itu memang miring atau itu sebenarnya lurus di bawahnya ini lantai ini? Ada di bawahnya juga Pak nanti. Jadi tampaknya kelihatan miring. Tampaknya kelihatan miring begitu memang ya. Iya. Ya, terus lantainya miring juga. Dari dalamnya ada lantai sendiri yang lurus Pak. Oke, nanti ada strukturnya sendiri. Nah saya bingungnya di situ. Nah itu sebenarnya seperti saran saya kemarin, kalau memang kamu itu mau lantainya yang miring, ininya miring, itu kan mestinya enggak itu toh, lantainya mestinya akan seperti ini, yang biru itu. Nah seperti itu Pak yang saya maksud. Nah kalau begitu kamu harus pertimbangkan itu di dalam. Coba kamu gambarkan potongannya. Potongan kamu kelihatan enggak ini? Harus kelihatan. Jadi pada saat kamu bikin potongan lalu kelihatan seperti ini, nggak apa-apa, kamu bikin struktur seperti ini nggak apa-apa, ada penutupnya seperti itu. Tapi kan lalu berarti jendelamu tidak bisa sampai bawah seperti ini, karena mereka akan kelihatan berarti. Toh? Iya Pak. Ini akan kelihatan dan mungkin juga ini tidak seperti ini, tidak seperti ini. Jadi saya khawatir iki akan ada modifikasi di bagian atas itu karena posisi lantainya sebenarnya seperti itu. Iya Pak. Coba kamu cek ulang di potongan. Potonganmu kayaknya nggak ada, saya nggak lihat ini. Gambarmu sudah oke ya, cuma masalahnya ini itu ya Mas ya. Terus pohon saya kira masih bisa diperbaiki. Baik Pak, ya makasih. Kamu udah bagus banget, tinggal diselesaikan. Dan tentunya setelah desainnya matching itu ya dengan nuansa dari ruang ini. Ya cuma yang belakang ini rak ini mungkin perlu dicek untuk ada sedikit pesan sedikit itu ya di situ dan sedikit supaya tidak kelihatan seperti stikernya tadi gitu. Tapi overall saya kira udah oke. Itu ya. Iya Pak, makasih Pak. Sama-sama. Berikutnya Mas atau Mbak siapa ini? Saya Pak Ana. Oke Mbak Ana. Ya, selesaikan saja ininya Mbak, apa namanya? Iya Pak. Lingkungannya ya, lingkungannya udah nanti kayaknya udah cukup ya. Nah, kita mau kerja itu sebenarnya beberapa bagian yang juga bermanfaat kayak dari sini, perspektif dan sebagainya. Bangunanmu belinya kotak atau apa? Apa Pak? Tendanya bentuknya kotak atau bukan? Bukan kotak Pak. Ada di gambar terakhir itu. Ada gambar terakhir. Iya. Oh iya. Iya. Ya siap. Oke. Tinggal lingkungannya aja sih. Ya. Sebenarnya. Gimana coba? Sebenarnya itu gambar konsep Pak. Saya nggak gambar eksterior, jadi kayaknya nanti mau. Iya belum gambar. Oke, jadi nanti. Kemarin buru-buru jadi cuma bisa foto ini. Ya, jadi nanti diperbaiki ya, diganti. Iya. Ya, terus gambar interior ini saya kira bagus banget. Cuma perspektifnya kita keliru. Itu sayang sekali. Kenapa sih kok Pak Wisnu langsung bisa bilang keliru itu ya? Keliru itu karena ini lagi-lagi kita kalau mau bicara tentang satu detailnya itu nggak gini, ini juga. Ini nggak bisa. Ada detailnya di situ seperti itu. Ada dua yang beda. Mungkin itu bagian ya, satu di sini di bawah, yang satu di atas. Saya menduga kalian itu membuat perspektif itu nggak tertib ya, tidak mengikuti teori yang disampaikan Pak Yoyon ya. Ya, ini ada yang ke sana, ini ada yang ke sana, ya. Ini ada yang miringnya juga lagi. Itu nggak gitu. Nah daripada bikin dua seperti ini, saya sarankan bikin satu yang benar, yang memang bagus. Karena bentuknya itu kan sebenarnya begini, miring tau. Nah miring itu kamu mau lihat dari sudut pandang yang mana?
Ini tadi bagian yang mana contohnya ini? Yang ini satu ya, ini dua. Nomor dua itu ini mana coba? Kalau yang satu itu yang sebelah kiri. Di sini? Iya. Ya kan? Iya. Kalau itu kan berarti ini relatif sebenarnya kita boleh anggap ini siku-siku ya. Ini berarti tidak siku-siku betul, tapi saya menduga kamu ngambil sudutnya dari sini ya. Ya kan? Iya Pak. Ya, itu berarti itu betul, berarti kalau gambarmu keliru ini harusnya kamu pakai satu titik lenyap. Satu titik lenyap itu gimana maksudnya? Itu jelas banget. Pak Yoyo ngajarin kan? Ya, itu begini. Ya. Gitu kan? Kalau rupanya ini ada sisi miring gitu ya di sini kan, harusnya kan dinding ini itu kan warna merah nih, nah ini warna merah ini kan harusnya dinding ini. Ya, tapi kalau rupanya ini miring ke sana ya, biru ya, ke sini ya, itu berarti mungkin dindingnya sebenarnya ke sini. Nah, ya. Ya, jadi ruangnya nanti bentuknya seperti ini, ya kan? Iya Pak. Contoh? Ya. Tapi tetap titik lenyapnya di sini itu satu. Kenapa? Karena garis ini ya, garis yang warna kuning ini ya, itu sejajar. Itu sejajar ini. Ya, itu menjadi satu titik. Ya, jadi itu dulu kalau gambar perspektif itu, ya penting sekali untuk dibuat ininya itu perspektifnya itu konsisten. Makanya lebih enak kalau waktu kamu itu gambarnya satu aja tapi yang gede. Itu nanti akan mudah. Kalau kamu bikin dua boleh nggak ya, boleh aja, tapi belum bagian saja gitu ya, supaya kamu longgar, ruangnya itu longgar ya, yang seperti ini. Sayang sekali nanti soalnya ini udah bagus banget padahal sebenarnya rendering dengan menggunakan. Nggak apa-apa Pak, nanti saya ulang. Ya, nggak apa-apa. Jadi namanya belajar itu tuh keliru, diulang supaya kita juga. Iya nggak apa-apa. Ini juga udah bagus yang ini ya, saya kira. Berikutnya Mas Ardiansa. Atau ada pertanyaan lagi, Mbak? Cukup ya? Cukup, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Mas Ardiansa, Asfar, Asmi, ada monitor? Iya, Pak. Saya. Ini udah bagus banget juga, cuma tinggal ditambahkan lingkungannya aja. Supaya bangunan itu ya mulai gitu ya. Itu aja sih. Oke. Ini contoh yang tadi ya, kawan yang kaca itu ya, kaca nggak perlu gini-gini gitu ya. Nggak perlu gini aja, cukup polos. Nah kalau saya biasanya ya supaya kelihatan dimensi itu biasanya di bagian frame itu akan sedikit belakang sedikit. Jadi kesannya akan ada bayangan. Itu setelah melihat gambar kelihatan lebih hidup, Mas. Ya seperti itu. Jadi ini sedikit tips saja ya. Biasanya akan kelihatan seperti itu ya. Lalu bagian yang di sini seperti ini nanti akan warnanya lebih gelap. Iya Pak. Karena bayangan. Ini bayangan. Kalau mau lebih berani lagi ya nanti akan ada warna yang kontras. Bisa kamu untuk bayangan itu di sini misalnya, di sini ya, di sini dan seterusnya. Tapi saya kira ini secara umum kalau lingkungannya aja yang di. Oke. Nah, sayangnya gambar interiormu yang masih jauh, gitu ya. Saran saya tadi juga ambil satu aja, gitu ya. Tapi yang bagus. Kalau mau dua boleh di lembar yang lain. Di sini aku punya untuk. Soalnya, Pak. Soalnya ruangannya beda, Pak. Jadi bingung. Iya, kamu ambil aja salah satu yang istimewa, Mas. Yang sekiranya itu istimewa. Kalau mau dua di ruang yang berbeda, nggak apa-apa, tapi ini nanti dipindahkan di lembar yang lain aja. Jadi kamu punya ruang yang cukup untuk menggambarkan satu ini. Karena biasanya kalau kamu lalu tak bagi dua gini ini, kadang-kadang nanti perspektifmu itu tuh gini, nggak longgar. Ya, coba deh bandingkan kamu gambar yang sama, satu gambar yang sama, satu lembar. Nanti akan beda loh kesannya dengan kalau kamu gambar dua gambar di satu lembar. Ya, kalau saya seperti itu, karena ini
rasanya lalu kamu terpaksa kecil-kecil gitu ya proporsinya, lalu ini nggak luas gitu, nggak luas. Saya belum lihat denahnya sih, cuma sekarang saya ambil saja salah satu yang memang itu representatif ruang utama, ruang yang paling istimewa dari situ. Kalau yang dua nggak apa-apa, tapi belum dari yang lain saja. Tidak ada keterangan dari stupa harus nyambarnya berapa itu ya. Ya ada keterangan satu atau dua. Oke, gitu ya, cukup. Ya, berikutnya Mas Arifan. Mas Arifan ada? Ada, Pak. Oke, ini gambarnya juga udah bagus banget. Ya, silahkan dilanjutkan. Tinggal tambahkan aja lingkungan sekitarnya itu ya. Seperti apa. Ya, lagi-lagi saran saya sama, kalau kamu takut, ya nanti di dua aja sini akan punya background. Yang saya senang dari ini adalah cara kamu menentukan judul. Itu bagus. Ya, sekitar kamu perlu juga belajar bagaimana kita mengkomposisikan antara teks dengan gambar. Saya akan sarankan untuk kawan-kawan yang nulis tangannya itu di sini untuk dihilangkan ya, jangan terlalu dekat dengan bangunan. Bangunannya itu biar stand alone ya, jadi biar kita dulu dengan tulisan-tulisan yang lain, jadi gambar keterangannya dipindahkan aja ke bawah, di sudut yang lain. Oke, Mas Arifan gitu ya, ini udah oke, tinggal lingkungannya aja. Interiormu juga sudah oke, ya cuma saran saya sama tadi, jangan seperti ini terus kan di sana aja. Ya. Jadi ruangmu akan kelihatan gede gitu ya. Paham ya? Paham, Mbak. Ya, begitu saya kasih garis itu langsung kasih kesannya kelihatan. Nah, jadi ruangmu itu 14 sampai ke atas ya. Sampai ke atas. Ya, ini tinggal nanti diselesaikan. Saya kira udah banyak. Berikutnya ini gambarnya siapa, Mas? Mbak. Saya, Pak. Dwi Agung. Mas Dwi Agung ya. Ini udah bagus ya, sedikit bagus. Cuma lagi saran saya sebenarnya gambar-gambarnya seperti ini lebih baik satu gambar satu lembar aja. Kamu nanti akan punya kesempatan untuk membuat gambarnya lebih besar. Kalau lebih besar itu jadinya akan kelihatan. Memang kamu mungkin mikir ya, Mas Dwi Agung mikir bahwa kalau gambarnya besar nanti kalau saya lalu harus banyak detail yang harus digambarkan. Tapi sebenarnya enggak juga, justru kamu akan menjadi lebih jelas. Supaya kamu gambar seperti ini kecil-kecil itu lebih susah untuk gambarnya gede, lebih jelas. Ya, dan nanti kalau udah jadi itu satu gambar ini sendiri ini udah bagus ini sendiri gitu ya. Sakit itu. Nah, tentu saja nanti ceritanya beda kalau kamu bicara tentang poster. Di poster kamu akan punya kesempatan untuk menempatkan beberapa gambar itu di dalam satu ruang kertas. Cuma pada saat kamu di gambar yang satu individual paper seperti ini satu-satu aja. Ini udah bagus, Mas, tinggal kamu hati-hati aja. Sekarang pelan-pelan kamu pastikan garisnya itu yang mana. Ini kan kamu masih sebesar ini ya, yang mana garisnya itu. Misalnya seperti itu, ya terus berapa dikasih bayangan, ya, sehingga akan kelihatan dramatisnya akan kelihatan. Ya. Ya, misalnya seperti itu. Terus ini juga begitu. Ya, ini nanti garis-garisnya harus dijelaskan ya gimana. Tapi ada juga kawan yang memang stylenya itu sketchy gitu ya. Ya nggak apa-apa juga ya. Tapi ini harus tetap dirapikan. Saya kira harus dirapikan. Garis-garisnya harus ketemu, nggak boleh bisa-bisa. Itu Mas, ya pohonnya udah bagus ini ya. Saya melihat outline-nya udah oke, udah ketemu ya. Ininya juga kamu udah masih istilahnya ya. Cuma memang harus di-finish lagi. Oke, sip. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, Pak, kemarin kan Bapak suruh yang detail-detail dari rak yang saya buat itu gimana, Pak? Yang ini? Yang mana? Dari gambar saya tadi itu di bagian atas itu, Pak. Itu kepotong ya, crop apa gimana, Pak? Kepotong ya ini ya, saya nggak bisa lihat ya. Ya. Saya yang keliru kayaknya. Oh iya, udah nggak apa-apa. Hilang. Jadi kayaknya saya yang cropnya keliru gitu. Tapi intinya kalau memang itu apa namanya raknya itu rak sepeda atau itu maksudnya? Iya Pak, itu rak sepeda Pak. Jadi kayak buat naruh sepeda gitu Pak. Nggak apa-apa dibikin aja.
Sebenarnya yang saya maksud itu di gambar potongan itu loh, di gambar potongan, gambar tampak. Di gambar tampak itu dikasih ya sebetulnya itu seberapa gedenya, di gambarnya itu kira-kira seperti apa. Karena kalau kamu punya desain itu di 3D-nya, saya menduga sebenarnya ini udah oke itu ya. Cuma karena apa? Sepedanya udah oke, ininya udah kelihatan. Jadi nggak apa-apa, itu ditampilkan aja. Sorry ya Mas, ini saya nge-cropnya keliru pas memindahkan ke PowerPoint. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Oke, ini berikutnya punya siapa? Gambar ini? Saya Pak Halim. Mas Halim, oke. Mas Halim, ini dipisah ya gambarnya ya, ini satu, ini satu. Oh iya Pak. Jadi nanti kayak teman-temannya itu biar gambarnya itu longgar. Kamu punya kesempatan untuk di elemen-elemen eksteriornya itu lebih luas gitu ya. Itu ada pohon, ada orang, dan sebagainya. Juga perspektif interiormu juga akan lebih gede, lebih jelas. Gitu. Itu aja sih ya. Kayaknya sih kalau dari gambarmu ini udah oke ya, udah relatif oke. Tinggal nanti di finish aja. Saya mau ditanyakan Mas. Cukup ya? Berarti tinggal misah aja ya Pak? Iya Mas, dipisah terus digedein. Ya. Oh iya. Oke. Baik Pak. Terima kasih Pak. Mas, sama-sama. Mas Raffi ada? Ada Pak. Mas Raffi, menurutmu piye setelah lihat gambarmu ini? Gimana? Iya gitu Pak. Ya gitu. Gitu. Kamu seneng nggak? Senang. Ya, senang ya. Jadi gambarmu finish gitu ya, rapi gitu ya. Jadi ini yang saja bagus nanti kalau dipertahankan. Ya, dan perlu dipertahankan lagi ya. Tidak cuma sampai ditingkatkan gitu ya. Ini tinggal nanti kamu selesaikan dengan makna dan sebagainya sudah selesai. Ya, lagi kalau kamu fotografi dulu baru nanti diwarna. Sama halnya dengan eksterior ini saya kira juga tinggal selesaikan aja lingkungannya ya. Yang di luar ini jalannya seperti apa dan sebagainya itu saya kira oke. Iya Pak. Saya kira nggak ada kendala sih. Nggak ada masalah. Saya mau ditanyakan Mas Raffi cukup. Sepertinya cukup sih Pak. Kayaknya itu yang kelas E terakhir. Nah sekarang saya akan kembali ke kelas D. Ya, untuk poster ya. Tadi kan bicara tentang poster. Oke. Ini ada punyanya Mas Muhammad Marudin ya. Saya tidak cukup jelas. Ya, saya kira ini sudah cukup oke. Tapi kalau dalam kesempatan seperti ini, biasanya nanti akan bina itu perlu gede. Ya. Jadi kalau ini dalam lagi tolong lihat tutorial di YouTube yang bicara tentang desain poster dari beberapa tema. Tema pertama kamu bisa bikin dengan gambar satu yang gede, lalu yang lain kecil-kecil, gitu ya. Ada juga kita menggunakan dengan gambar struktur misalnya kita bagi menjadi struktur tertentu ya, jadi gininya diatur ya satu dan seterusnya. Nah itu memang lalu perlu ada struktur tertentu seperti itu ya. Jadi seperti tampak samping, tampak depan dan potongan itu mungkin perlu dijadikan dalam satu garis. Kenapa bentuknya sama ya, tampak potongan ya, jadi akan temanya kita tahu perspektif. Nah, perspektif boleh kamu tunjukkan dalam bentuk yang besar. Situasi boleh ditunjukkan dengan gambar yang besar atau yang satu kecil. Tapi biasanya denah itu perlu gambar yang akan cukup jelas. Ya. Mas Muhammad Amarudin ada nggak ini? Monitor nggak? Enggak monitor ya, sampai mati. Berikutnya ini ada dari punyanya sobat tulisannya sorry Askia. Halo.
Ini gambar siapa ya? Tulisannya kalau saya nggak bisa baca tulisannya terlalu kecil. So far so good ya, saya kira. Cuma ini tampaknya sama komentar saya tadi, tampaknya sendirian di sini. Mungkin saya sarankan kalau kalian itu diberi kesempatan untuk bikin 1 sampai dengan 2 lembar, ya pilih yang 2. Apa dengan 2 lembar kalian bisa menjelaskan lebih banyak gambar dengan cara yang lebih jelas. Kalau saya sih ibaratkan kalau kalian mau dikasih uang 1 juta pilih mana? Pilih 2 juta kan? Jadi kalau kalian diberikan kesempatan untuk gambar 2 lembar itu maksimal, ambil yang maksimal, sehingga gambarmu akan lebih lengkap, lebih besar, lebih jelas. Jadi ini tampak, ya nanti jadikan 1 dengan tampak dan potongan, lalu bina jadikan 1 dengan bina. Ya, seperti biasanya saya sarankan gambar yang besar. Ya. Oke, ini berikutnya Mbak siapa nih? Mbak Siti ya, Mbak Siti Zulaikha. Ini hanya 1 lembar juga ya. Ini saya kira udah oke ya. Cukup. Cuma gambarnya jadi kecil-kecil banget sih memang. Ya memang seperti ini, poster itu memang kita harus kecil-kecil gitu ya. Makanya tulisan-tulisan itu sebenarnya bisa dibatasi ya. Atau ya tadi ambil yang 2 lembar. Sebenarnya desainmu itu udah oke kok Mbak. Saya kira desainmu itu sudah oke, tinggal layoutnya jadi dibikin seperti yang jelas ya. Misalnya di sebelah sini tulisan semua gitu ya. Lalu di sini ada semua, sehingga dinanya akan di sini ya. Terus gambar yang lain ada di sini ya. Di sini gitu ya. Jadi biasanya struktur itu penting banget untuk mengatur itu. Oke, nah lalu ini ada yang tadi kan tanya ya Mbak Sidea ya, ini kalau tidak salah ya. Boleh nggak kita menggunakan komputer? Boleh nggak? Dari Bu Yayi kemarin itu ada kekuatan boleh kok. Boleh sih, kamu kemarin mengakunya dengan komputer itu boleh, cuma ini mungkin karena saya nggak ada handphonenya ya, jadi tidak terbaca. Cuma biasanya begini, tadi bahwa perspektif salah satunya ya atau salah duanya itu biasanya ada 1, bukan perspektif ya, jadi di dalam 1 gambar itu biasanya ada 1 gambar utama, ada gambar utama yang itu bisa eye catching. Istilahnya kalau kita punya kesempatan hanya untuk melihat 1 menit gambar ini, itu orang tertarik dulu atau bahkan di 1 menit, tapi 1 atau 2 menit. Nah biasanya 1 gambar yang dia akan diunggulkan itu di bagian yang mana. Kalau di gambarnya sini kan gambar perspektif ini ya, tapi ini sebenarnya kurang gede. Bikin aja gede ya. Sebenarnya ada beberapa contoh bagus yang bisa kalian lihat seperti ini di dalam tutorial itu. Jadi ini bisa gunakan komputer nggak apa-apa Mbak. Nah, tinggal nanti ini diisi, tapi isinya juga mungkin perlu diatur ya. Skenario ini bukan potongan tampak seperti itu, tapi saya sarankan ya ini tampak gitu ya. Terus nanti segmen salah satu aja, segmen atau situasi gitu ya. Mungkin dua-duanya di dalam misalkan PS per 1 bisa. Jadi saya sarankan 1 perspektif itu dibikin gede atau denahnya yang dibikin besar atau segmennya yang dibikin besar salah satunya. Ini punyanya siapa tadi? Ya, Mas, ini gambarmu terlalu penuh ya. Saya pikir lebih baik dipisah jadi 2 lembar aja. Atau kalau tidak, coba analisis yang ini dipisahkan aja, disimpan. Karena sepertinya penekanannya sebenarnya bukan pada situ tapi pada bentuknya. Itu terjadi ya. Jadi kalau ini mau dicoba di rendering juga nggak apa-apa sih, karena ini walaupun terlalu padat tapi cukup jelas ya. Cuma biasanya orang itu tidak terlalu suka dengan informasi yang terlalu banyak di satu lembar. Berikutnya jika menuliskan judul ya, ini juga perlu dibikin dengan cara yang lebih konsisten ya, lebih rapi. Jadi kalau ini memang mau seperti ini interior lalu mana ke sana itu nggak bisa ya. Ini ada zona turun naik segala macam ini nggak oke. Jadi strukturnya harus jelas. Kalau mau dengan model seperti ini harus strukturnya jelas. Jadi sebenarnya ini beberapa bagian bisa dilakukan.
Oke, ini belum selesai ya, Mas. Mas Angga ya. Selesaikan gitu aja pesan saya sih. Jadi kalau memang begitu dipisahkan aja yang konsep satu lembar, ya konsep satu lembar misalnya, yang satu lagi bisa tentang desain. Itu bisa begitu ya dalam satu lembar. Atau kalau tidak bisa juga ini adalah desain yang dua poster yang kita jejer, ya konsep yang di bagian atas itu misalnya ini ya posternya seperti itu. Konsep di bagian atas semua, terus semua desain ada di bawah, itu juga bisa begitu. Jadi sinkron antara gambar poster yang pertama dengan yang kedua. Ini silakan dilengkapi ya, belum selesai semuanya. Ya, tinggal ditambahkan saja. Berikutnya ini ya ini gambar ini saya terus terang agak bingung ya, karena ini macam-macam ya. Ini udah bagus, tapi ini keliru lagi, perspektifnya, perspektifnya potongan itu tidak perspektif seperti ini, potongan itu dimensional, bisa bilang ini salah, ini salah. Ya ini juga sudah satu. Jadi ini bagus, tapi ada beberapa yang keliru. Nah, ini problemnya kalau kita tidak punya struktur yang bagus, ya itu gambarnya itu akan tidak menyatu. Ya, ada yang bentuknya seperti itu, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ya ada yang seperti ini. Nah, makanya ini cara croppingnya itu juga perlu dipikirkan ya. Gambar itu perlu dipotong dengan cara yang pas. Ya. Terus pena kalau perlu ya dipotong seperti ini gitu ya. Kemudian dipotong seperti ini, ada yang kelihatan clean. Tulisan kalau bisa ditulis ulang dengan komputer. Kan kami juga dengan komputer. Tulis ulang dengan komputer. Kalau tulisannya cukup rapi. Atau tulisannya pakai tulisan tangan juga nggak apa-apa, tapi ini harus disusun ulang ya, disusun ulang supaya kelihatan ada struktur. Ini ada strukturnya. Seperti apa belum kelihatan. Saya kira itu, jadi semoga sudah menjawab pertanyaan tadi yang di chat ya, tentang perlu menggunakan komputer atau tidak. Oke, berikutnya kelas E. Kelas E, master kelas E. Ya, Mas Ardiansyah. Nah, ini udah bagus nih posternya. Jadi seperti ini sebenarnya cukup oke. Jadi ada gambarnya dominan, penjelasannya sedikit saja. Ya, cuma cara meletakkan tulisan-tulisan ini yang kurang oke sebenarnya. Ya. Nah, ini perspektif ini sebenarnya sudah muncul satu lagi di sini ya. Pilih salah satu aja, tapi nggak apa-apa juga dimunculkan nanti. Ini saya kira kurang lebih sudah oke, Mas ya. Walaupun tentu saja sebenarnya masih bisa ditingkatkan lagi ya. Ya cuma seperti ini potongan mungkin dipindahkan aja ke sini. Jadi deret-deret yang punya tempat potongan. Itu kan tempat potongan ya maksud saya. Ya, ini di satu garis seperti itu. Ini terjadi ya kita. Ini berikutnya punyanya siapa ini? Zelika. Ya, maaf. Ya, ini nanti tinggal diisi saja ya. Jadi penjelasannya yang kecil saja. Jadi penjelasannya nggak usah besar-besar, penjelasannya itu sedikit saja. Yang justru harus besar itu gambarnya. Ya, jadi nanti tolong ini diisi. Ini ya, ini tadi. Belum ada namanya. Ya, jadi nanti tolong nah ini yang jadi kurang oke ya, saya
saya kira kurang itu ini ya, tulisan ide konsep ini mengganggu ya, jadi nggak usah seperti itu, diganti aja. Ini juga ini oke lah ini ya, tapi ide konsep seperti ini saya kira tulisannya kurang oke. Ya, kalau memang mau judulnya semuanya dengan seperti ini ya ini konsisten aja, ini juga diganti aja, kecil-kecil aja. Ya, ini gambar ini juga bagus banget nih. Oke. Ini bukan lapangan taman saya, kampung saya itu taman kayaknya, bukan lapangan. Ini sayang jalannya kurang rata warnanya ya. Cara mengkasir rumput juga kurang rapi, jadi perlu dibikin lagi gitu ya. Ya oke, udah cukup. Saya kira ini juga satu lagi ini belum selesai Mas Bagus. Mas Bagus ini orientasinya portrait loh ya, bukan landscape loh. Jadi tolong ini diganti atau ditambahkan gambar di atasnya. Ini harus diganti, ini bukan landscape tapi portrait. Ya. Oke, saya kira itu ya. Ini satu lagi yang juga belum selesai ya, tinggal diselesaikan aja, diambil strukturnya seperti apa. Oke, baik. Terima kasih Mas Mbak. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Hilang semua. Pak Wisnu, permisi mau tanya. Monggo Mbak. Itu kalau posternya digital perlu di print atau enggak? Enggak usah. Langsung aja. Jadi nanti presentasinya lewat share screen Zoom enggak apa-apa? Share screen enggak apa-apa. Seperti saya bilang tadi, sebenarnya paling gampang itu kalian dengan Zoom. Jadi kayak nanti scene pertama perkenalan, terus nanti intinya masuk ke share screen gitu ya? Iya. Screen, kalian boleh kombinasi ya dengan seperti saya seperti ini ya. Ya jadi seperti saya seperti ini persis, betul. Saya perkenalan gitu, terus setelah itu saya izin share screen, izin share screen. Lalu setelah share screen kalian pindah lagi menunjukkan market misalnya. Saya punya market seperti ini, marketnya adalah begini-begini, lalu kalian ceritakan lagi. Lalu kalian menunjukkan gambar, pindahkan kamera gambar misalnya, gitu ya, atau seperti apa itu juga boleh. Tapi kalau mau dengan handphone juga bisa. Jadi kalian kebetulan kawan-kawan yang sudah terlanjur dengan poster yang gambar itu boleh ditempelkan di dinding, ya. Lalu kalian jelaskan ya. Kalau saya kira kalian perlu kreatif ya untuk bagaimana membuat presentasi yang kreatif, dan lalu harus seperti itu. Satu contoh adalah dengan Zoom ya. Tapi bisa saja kalian dengan handphone kamera ya, minta adik atau kakak atau saudara gitu untuk men-syuting kalian. Jadi semua gambar ditempelkan di dinding. Lalu kalian berdiri di dinding itu lalu menjelaskan gambar saya begini, geser lagi. Itu bisa seperti itu juga bisa. Ya, penjelasan tentang teknisnya harus seperti apa. Atau dengan laptop seperti ini juga bisa, dengan kamera handphone juga bisa. Kalian boleh milih yang mana. Itu Mbak Sidia ya. Kalau di dalam ujian yang sesungguhnya biasanya ya, terutama untuk teman-teman yang semester 5, 6 gitu ya, itu mereka akan ujian display semua gambar ditempelkan di dinding. Terus mereka akan menjelaskan itu dengan gambar itu. Jadi mereka berdiri. Gambar saya seperti ini, dan kalian boleh menggunakan cara seperti itu. Gambarmu kamu selotip aja di dinding di rapi itu, terus minta kawan atau saudara itu untuk men-syuting dengan handphone kamera. Itu sudah selesai. Kalau mau ya dengan cara lain terus kita bilang dengan laptop ya. Kalau kalian punya kamera eksternal satu lagi boleh, kamera eksternal itu dengan gambarnya. Seperti kalau sedang masih kuliah itu kan beberapa kali yang sedang menggunakan kamera eksternal yang lain, saya akan pindah view ke market gambar. Boleh, kalian boleh berimprovisasi seperti itu. Gitu ya. Yang mau ditanyakan lagi?
Cukup? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Mas Mbak, ini sudah jam 15 lebih. Saya minta izin untuk kita selesaikan perkuliahan ini sampai di sini. Satu pesan saya adalah, tolong pastikan hasil pekerjaan sebaik-baiknya. Mengapa? Karena nanti yang menguji bukan saya. Ya. Jadi yang akan menguji adalah kawan dosen yang lain. Ya. Dan kalian nanti akan semuanya dinilai dari apa yang kalian kumpulkan, sehingga perlu dipastikan juga bahwa apa yang kalian kumpulkan itu dalam kondisi prima. Kalau kita ujian dalam kesempatan yang normal itu ada kesempatan untuk menjelaskan, ya, ada banyak jawaban, besok jadi harus sangat istimewa. Pesan saya seperti itu, walaupun seperti itu saya tidak khawatir sih, ada banyak kawan yang tadi hasilnya bagus sekali, ya, sebagian yang lain karena belum selesai saja, tapi sebenarnya ada indikasi hasilnya sangat bagus, ya. Hingga nanti kalian selesaikan kemudian sampai hari Kamis, insya Allah cukup. Begitu kira-kira Mas Mbak, ada yang mau disampaikan terakhir sekali? Kalau tidak, kita akhiri. Ya, Pak, ini berarti nanti ujiannya itu Senin tanggal 18 itu, terus ngumpulin semuanya itu di Seninnya itu atau di hari Kamis? Di hari Kamisnya itu. Di hari Kamis. Ya. Nanti soalnya akan saya kerjain gitu. Iya. Soalnya akan di-share, akan diluncurkan secara ofisial secara resmi di hari Senin. Pengumpulannya boleh sampai dengan hari Kamis. Tapi saya ingatkan jangan menunggu hari Kamis malam baru mengerjakan, baru motret dan sebagainya. Seperti saya bilang, ambil fotonya, scan semuanya segala macam itu di siang hari, ya, karena matahari itu cahayanya akan ya. Baik, kita akhiri ya, Mas Mbak. Semoga sukses. Sekali lagi ini kesempatan terakhir kita ketemu secara formal. Semoga kita akan ketemu lagi dalam kesempatan yang lain segera. Mohon maaf kalau yang kurang memandu kuliah ini, ya. Semoga nanti ada perbaikan yang signifikan di kesempatan berikutnya. Kita akhiri bersama-sama, ya. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.